warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari matkul Etika Profesi Akuntansi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang teori-teori etika. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Dita Intan Pratiwi dengan NIM E2B019003. Yang kedua ada Herara Renantasya dengan NIM E2B019024. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Siska Yuliana dengan NIM E2B019025. Yang keempat ada Ulfatun Nadalia dengan NIM E2B019041. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada definisi etika absolut dan etika relatif. Untuk etika absolut merupakan paham etika yang menekankan bahwa prinsip moral itu universal atau berlaku untuk siapa saja dan di mana saja. Dan yang kedua ada etika relatif, merupakan prinsip atau nilai moral yang ada dalam masyarakat yang berbeda dan untuk situasi yang berbeda pula, atau bisa dikatakan sebagai tidak ada prinsip atau nilai moral yang berlaku umum. Dan di sini untuk tokoh yang berpengaruh dalam mendukung paham etika adalah Joseph Fletcher dalam Suseno pada tahun 2006, yang terkenal dengan teori etika situasionalnya yang menolak adanya norma-norma moral umum karena kewajiban moral selalu bergantung pada situasi konkret dan situasi ini dalam kesehariannya tidak sama atau tidak pernah sama. Sedangkan untuk tokoh yang berpengaruh dalam mendukung etika absolut adalah Immanuel Kant dan James Russell, mengemukakan bahwa ada pokok teoritis yang umum di mana ada aturan-aturan moral tertentu yang dianut secara bersama oleh semua masyarakat. Karena aturan-aturan tersebut penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Misalnya, aturan melawan kebohongan dan pembunuhan. Materi yang kedua yaitu perkembangan perilaku moral. Salah satu teori yang sangat berpengaruh dikemukakan oleh Kohlberg dalam Atkinson pada tahun 1996 yang mengemukakan ada 3 tahap perkembangan moral yang dihubungkan dengan usia anak. Dan di sini ada beberapa konsep yang erat kaitannya dengan teori perkembangan moral. Teori yang pertama yaitu perilaku moral atau moral behavior. Perilaku ini mengikuti kode moral kelompok masyarakat tertentu atau bisa dikatakan sebagai adat kebiasaan atau tradisi. Yang kedua ada perilaku tidak bermoral atau immoral behavior. Perilaku ini gagal mematuhi harapan kelompok sosial atau ketidaksetujuan terhadap harapan kelompok sosial tersebut karena kurang wajib mematuhinya. Yang ketiga yaitu perilaku di luar kesadaran moral atau unmoral behavior. Perilaku ini menyimpang dari harapan kelompok sosial yang disebabkan oleh ketidakmampuan yang bersangkutan dalam memahami harapan kelompok tersebut. Contohnya adalah perilaku balita. Nah, untuk yang keempat yaitu perkembangan moral atau moral development. Teori ini bergantung pada perkembangan intelektual seseorang. Nah, di sini Kohlberg menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara pertambahan umur dengan perkembangan moral seseorang, di mana pada usia dini kesadaran moral belum berkembang baik atau masih mementingkan diri sendiri. Semakin bertambahnya usia, diharapkan akan meningkat kesadaran moralnya. Namun kenyataannya, di mana seiring bertambahnya usia, seseorang tidak serta-merta diikuti oleh pertumbuhan tingkat kesadaran moralnya, seperti korupsi dan manipulasi yang dilakukan oleh para golongan tua. Nah, di sini untuk tahap-tahap perkembangan moral anak menurut Kohlberg, pada setiap tahap ada dibagi menjadi 2 tahap lagi. Untuk tingkat 1 atau pre-konvensional usia kurang dari 10 tahun. Untuk yang pertama, orientasi pada hukuman. Cirinya yang menonjol adalah mematuhi peraturan untuk menghindari hukuman.
Untuk yang kedua yaitu orientasi pada hadiah. Ciri yang menonjol adalah menyesuaikan untuk memperoleh hadiah atau pujian. Nah, untuk yang tingkat 2 atau konvensional, usia 10-13 tahun. Yang pertama yaitu ada orientasi anak baik. Ciri menonjolnya adalah menyesuaikan diri untuk menghindari celaan orang lain. Yang kedua, orientasi otoritas. Ciri yang menonjol adalah mematuhi hukum dan peraturan sosial untuk menghindari kecaman dari otoritas dan perasaan bersalah karena tidak melakukan kewajiban. Untuk pada tingkat ketiga, ada post-konvensional, usia lebih dari 13 tahun. Yaitu yang pertama, orientasi kontrak sosial. Dengan ciri yang menonjol, tindakan yang dilaksanakan atas dasar prinsip yang disepakati bersama masyarakat demi kehormatan diri. Yang kedua ada orientasi prinsip etika. Tindakan yang didasarkan atas prinsip etika yang diyakini diri sendiri untuk menghindari penghukuman diri. Nama saya Dita Intan Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori etika. Sebelum membahas berbagai teori etika yang ada, terlebih dahulu perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan teori dan apa hubungannya dengan ilmu. Suatu pengetahuan tentang suatu objek baru bisa dianggap sebagai disiplin ilmu bila pengetahuan tersebut telah dilengkapi dengan seperangkat teori tentang objek yang dikaji. Jadi, teori merupakan tulang punggung suatu ilmu. Ilmu pada dasarnya adalah kumpulan pengetahuan yang bersifat menjelaskan berbagai gejala alam dan sosial yang memungkinkan manusia melakukan serangkaian tindakan untuk menguasai gejala tersebut berdasarkan penjelasan yang ada. Sedangkan teori sendiri itu memiliki pengertian bahwa pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari disiplin keilmuan. Itu menurut Surya Sumantri tahun 2000. Fungsi teori dan ilmu pengetahuan adalah untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol. Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Sebagai ilmu, etika belum semapan ilmu fisika maupun ilmu ekonomi. Dalam etika masih dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Banyaknya teori yang berkembang tampak cukup membingungkan. Padahal sifat teori yang makin sederhana dan makin mengerucut menuju suatu teori tunggal yang mampu menjelaskan suatu gejala secara komprehensif, justru makin menunjukkan kemapanan disiplin ilmu yang bersangkutan. Nah, untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai teori etika yang berkembang, berikut ini diuraikan garis besar beberapa teori yang berpengaruh. Teori pertama yang akan kita bahas adalah egoisme. Rahel 2004 memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Kedua konsep ini memang nampaknya hampir sama karena menggunakan istilah egoisme. Namun sebenarnya keduanya ini mempunyai pengertian yang berbeda. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri atau selfish. Menurut teori ini, orang boleh saja yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban. Namun, semua tindakan yang terkesan luhur dan atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah ilusi, karena pada kenyataannya, manusia hanya peduli pada dirinya sendiri. Jadi, menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme. Perlu diketahui, altruisme adalah suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain. Rahel sendiri juga menjelaskan paham egoisme etis yang pengertiannya sering dikacaukan dengan pemahaman
egoisme psikologis. Egoisme etis sendiri itu adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self-interest. Bila saya belajar sampai larut malam agar bisa lulus ujian, atau saya bekerja keras agar bisa sukses, saya mandi agar badan saya bersih, maka semua tindakan saya ini dapat dikatakan dilandasi oleh kepentingan diri, namun tidak dapat dianggap sebagai tindakan berkutat diri. Jadi, yang membedakan tindakan berkutat diri atau egoisme psikologis dengan tindakan kepentingan diri atau egoisme etis adalah pada akibat terhadap orang lain. Dengan perbedaan pemahaman seperti di atas, jelas bahwa paham egoisme psikologis dilandasi oleh ketamakan, sehingga tidak dapat dikatakan tindakan tersebut bersifat etis. Pokok-pokok pandangan egoisme etis ini itu ada 5, yaitu 1. Egoisme etis tidak mengatakan bahwa orang membela kepentingannya sendiri maupun kepentingan orang lain. Yang kedua, egoisme etis hanya berkeyakinan bahwa satu-satunya tugas adalah membela kepentingan diri. Yang ketiga, meski egoisme etis berkeyakinan bahwa satu-satunya tugas adalah membela kepentingan diri, tetapi egoisme etis juga tidak mengatakan bahwa Anda harus menghindari tindakan menolong orang lain. 4. Menurut paham egoisme etis, tindakan menolong orang lain dianggap sebagai tindakan untuk menolong diri sendiri, karena mungkin saja kepentingan orang lain tersebut bertautan dengan kepentingan kita sendiri. Jadi, dalam menolong orang lain, sebenarnya kita juga dalam rangka memenuhi kepentingan diri. Yang kelima, inti dari paham egoisme etis adalah bahwa kalau ada tindakan yang menguntungkan orang lain, maka keuntungan bagi orang lain ini bukan alasan yang membuat tindakan itu benar. Yang membuat tindakan itu benar adalah kenyataan bahwa tindakan itu menguntungkan diri sendiri. Paham teori egoisme etis ini menimbulkan banyak dukungan dan sekaligus banyak kritikan dari orang lain. Alasan yang mendasari banyaknya orang yang mendukung teori ini adalah 1. Argumen bahwa altruisme adalah tindakan menghancurkan diri sendiri. Tindakan peduli terhadap orang lain merupakan gangguan ofensif bagi kepentingan diri sendiri. Selain itu, cinta kasih kepada orang lain juga merendahkan martabat dan kehormatan orang tersebut. 2. Pandangan terhadap kepentingan diri adalah pandangan yang paling sesuai dengan moralitas akal sehat. Pada akhirnya, semua tindakan dapat dijelaskan dari prinsip fundamental kepentingan diri. Misalnya, kewajiban untuk tidak berbohong sebenarnya berangkat dari kepentingan diri sendiri. Jika kita tidak berbohong kepada orang lain, maka orang lain juga tidak berbohong pada kita. Karena biasanya jika kita sudah mulai berbohong, maka orang lain akan berbohong dan kita sendiri yang akan menerima karmanya, karena hal itu dapat merugikan kita sendiri. Alasan yang menentang teori egoisme etis ini antara lain: 1. Egoisme etis tidak mampu memecahkan konflik-konflik kepentingan. Kita memerlukan aturan moral, karena dalam kenyataannya seringkali dijumpai kepentingan-kepentingan yang bertabrakan. Sedangkan 2. Egoisme etis bersifat sewenang-wenang. Misalnya, dalam suatu keadaan di mana kepentinganku, agamaku, sukuku, atau negaraku berbeda dengan kepentingannya, agamanya, sukunya, dan negaranya, maka menurut paham ini, tentu yang diutamakan adalah kepentinganku, agamaku, sukuku, dan negaraku. Bila hal ini terjadi, apakah tindakan ini dapat diterima? Egoisme etis dapat dijadikan sebagai pembenaran atas timbulnya rasisme, seperti yang pernah dilakukan oleh Nazi Hitler dan politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Munculnya paham egoisme etis memberikan landasan yang sangat kuat bagi munculnya paham ekonomi kapitalis dalam ekonomi. Paham ekonomi kapitalis ini dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith berpandangan bahwa kekayaan suatu negara akan tumbuh maksimal bila setiap individu, warga atau rakyatnya diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan atau kekayaannya masing-masing. Pada awalnya, paham ini hanya dianut oleh negara-negara barat, tapi seiring berjalannya waktu,
Hampir semua negara di seluruh dunia dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis ini. Teori yang kedua yaitu teori utilitarianisme. Utilitarianisme sebagai teori etika dipelopori oleh David Hume tahun 1711 sampai 1776. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Jeremy Bentham tahun 1748 sampai 1832 dan John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873. Bentham sebagai pendukung utama paham ini mengatakan bahwa moralitas tidak lain adalah suatu upaya untuk sedapat mungkin memperoleh kebahagiaan di dunia ini. Ia menolak paham bahwa moralitas berhubungan dengan tindakan untuk menyenangkan Tuhan atau soal kesetiaan pada aturan-aturan yang abstrak. Ia mengatakan bahwa setiap kali kita dihadapkan kepada pilihan di antara alternatif yang ada, kita harus mengambil satu pilihan. Pilihan yang mempunyai konsekuensi yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Utilitarianisme berasal dari kata Latin yaitu utilis, kemudian menjadi kata Inggris atau utility, yang berarti manfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat sebanyak mungkin bagi anggota masyarakat, atau dengan istilah yang terkenal, yaitu the great happiness of the great number. Jadi, ukuran baik tidaknya suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu. Apakah memberi manfaat atau tidak? Itulah sebabnya paham ini disebut juga paham teleologis. Teleologis berasal dari kata Yunani, yaitu telos yang berarti tujuan. Sedangkan perbedaan teori utilitarianisme dan egoisme terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Jika egoisme etis yang memperoleh manfaat adalah kepentingan diri sendiri, sedangkan teori utilitarianisme yang mendapat keuntungan adalah orang banyak atau masyarakat. Dari uraian sebelumnya yang sudah saya jelaskan, paham utilitarianisme dapat diringkas sebagai berikut. 1. Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya, yaitu akibat tujuan atau hasilnya. 2. Dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang paling penting adalah jumlah kebahagiaan dan jumlah ketidakbahagiaan. Sedangkan yang terakhir yaitu kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. Teori ini mendapat dukungan luas karena mengaitkan moralitas dengan kepentingan yang banyak dan kelestarian alam. Teori ini juga memperoleh pijakannya dalam ilmu ekonomi dan manajemen dengan diperkenalkannya konsep cost and benefit dan paham stakeholders. Walaupun mendapat dukungan dari orang banyak, teori ini juga mendapat banyak kritikan dari khalayak umum. Yaitu 1. Sebagaimana paham egoisme, utilitarianisme juga hanya menekankan pada tujuan atau manfaat pada pencapaian kebahagiaan di dunia. Sedangkan mereka mengabaikan aspek rohani atau spiritual. Yang kedua yaitu utilitarianisme mengorbankan prinsip keadilan dan hak individu atau minoritas demi keuntungan sebagian besar orang atau mayoritas. Nah, contohnya itu seperti kasus dalam pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol. Demi alasan untuk kepentingan orang banyak, pemerintah atau pengelola jalan tol dapat saja memberikan ganti rugi paksa kepada pemilik tanah di bawah harga pasar. Demi kepentingan yang lebih besar, sering mereka mengorbankan hak individu pemilik tanah yang tanahnya digusur untuk pembangunan jalan tol tersebut. Itu contoh dari utilitarianisme mengorbankan prinsip keadilan. Nah, teori selanjutnya yaitu deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani yang artinya deon, yang berarti kewajiban. Paham ini dipelopori oleh Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804.
dan kembali mendapat dukungan dari filsuf abad ke-20 yaitu Anscombe dan suaminya atau Peter Kitsch. Paradigma teori deontologi sangat berbeda dengan paham egoisme dan utilitarianisme yang sudah dibahas. Kedua teori yang disebut terakhir yaitu teori egoisme dan utilitarianisme sama-sama menilai baik buruknya suatu tindakan dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan tersebut. Bila menilai baik buruknya suatu tindakan dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan tersebut, akibat dari suatu tindakan memberikan manfaat entah untuk individu atau untuk banyak orang atau kelompok masyarakat, maka tindakan itu dikatakan etis. Sebaliknya, jika akibat suatu tindakan merugikan individu atau masyarakat, maka tindakan tersebut dikatakan tindakan yang tidak etis. Sangat berbeda dengan paham teleologi yang menilai etis atau tidaknya suatu tindakan berdasarkan hasil, tujuan, atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Paham deontologi justru mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Hasil baik tidak pernah menjadi alasan untuk membenarkan suatu tindakan, melainkan hanya karena kita wajib melaksanakan tindakan tersebut demi kewajiban itu sendiri. Contohnya adalah Robin Hood. Kalian pasti sudah tidak asing dengan nama Robin Hood kan? Dia itu merampok orang kaya untuk membantu rakyat miskin. Namun, walaupun niatnya mulia untuk membantu rakyat miskin, tapi ini tidak serta-merta dibenarkan karena merampok adalah tindakan yang tidak baik. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang paham deontologi, sebaiknya dipahami terlebih dahulu dua konsep penting yang dikemukakan oleh Kant, yaitu konsep imperatif hipotesis dan imperatif kategoris. Imperatif hipotesis adalah perintah-perintah yang bersifat khusus yang harus diikuti jika seseorang mempunyai keinginan yang relevan. Contoh dari imperatif hipotesis adalah, misal, jika Anda ingin jadi sarjana akuntansi, maka Anda harus masuk Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Kalau Anda ingin menjadi pemain bola yang berhasil, Anda harus rajin berlatih sepak bola. Nah, seperti itu. Jelas sekali bahwa kekuatan yang mengikat dari kata harus atau wajib bergantung pada keinginan atau tujuan yang relevan. Kalau Anda tidak menginginkan hasil dari suatu tindakan, maka Anda tidak wajib untuk melakukannya. Tindakan yang dilandasi oleh perintah-perintah yang bersifat hipotesis ini banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tindakan-tindakan ini tidak serta-merta dapat diartikan sebagai kewajiban moral. Imperatif kategoris. Selanjutnya itu, imperatif kategoris sendiri adalah kewajiban moral yang mewajibkan kita begitu saja tanpa syarat apapun. Dalam hal ini, kewajiban moral bersifat mutlak tanpa ada pengecualian apapun dan tanpa dikaitkan dengan keinginan atau tujuan apapun. Kant berpandangan bahwa kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena keinginan untuk memperoleh tujuan kebahagiaan, bukan juga karena kewajiban moral itu diperintahkan oleh Tuhan. Moralitas hendaknya bersifat otonom dan harus berpusat pada pengertian manusia berdasarkan akal sehat yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kewajiban moral mutlak itu bersifat rasional. Dengan dasar pemikiran yang sama, dapat dijelaskan bahwa beberapa tindakan seperti membunuh, mencuri, dan beberapa jenis tindakan lainnya dapat dikategorikan sebagai imperatif kategoris atau keharusan atau kewajiban moral yang bersifat universal dan mutlak. Walaupun teori ini tidak lagi mengaitkan kriteria kebaikan moral dengan tujuan tindakan sebagaimana dengan teori egois.
dan utilitarianisme. Namun, tak urung teori ini juga mendapat banyak kritikan tajam, terutama dari kaum agamawan. Kant mencoba membangun teorinya hanya berlandaskan pemikiran rasional dengan berangkat dari asumsi bahwa karena manusia bermartabat, maka setiap perlakuan manusia terhadap manusia lain harus dilandasi oleh kewajiban moral yang universal. Tidak ada tujuan lain selain mematuhi kewajiban moral demi kewajiban itu sendiri. Sama dengan sebagian besar filsuf lainnya, ia tidak mencoba memahami ada tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh umat manusia sebagaimana diyakini oleh kaum agamawan. Tujuan tertinggi yaitu kebahagiaan rohani, kebahagiaan di luar yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi yang diperoleh bila mengikuti aturan-aturan moral yang bersumber dari Tuhan, Allah, kekuatan tak terbatas atau apapun namanya, yang melukiskan ada kekuatan tak terbatas di luar kemampuan dan pikiran manusia yang mengatur seluruh alam semesta beserta isinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan semua manusia mempunyai martabat yang sama. HAM didasarkan atas beberapa sumber otoritas. Menurut Weiss 2006, 1. Hak hukum, 2. Hak moral atau kemanusiaan, 3. Hak konstruktual. Hak-hak warga negara yang diatur dalam UU ini dalam UU Bashar Harahap dan Nawangsih Sutardi 2007. 1. Hak untuk hidup, 2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, 3. Hak untuk memperoleh keadilan, 4. Hak untuk kebebasan pribadi, 5. Hak atas rasa aman, 6. Hak atas kesejahteraan, 7. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan, 8. Hak wanita, 9. Hak anak. Teori keutamaan atau virtue. Teori keutamaan memandang sikap atau akhlak seseorang, tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku secara moral. Contoh keutamaan: 1. Kebijaksanaan, 2. Keadilan, 3. Suka bekerja keras, 4. Hidup yang baik. Keutamaan yang harus menandai pembisnis perorangan bisa disebut kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Keempat keutamaan ini berkaitan erat satu sama lain, dan kadang-kadang malah ada tumpang tindih di antaranya. Teori teonom. Pada dasarnya, setiap teori etika yang ada memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut terletak pada kajian aspek moralitas, di mana penalaran manusia tanpa ada yang mengakui atau mengaitkannya dengan kekuatan tak terbatas atau Tuhan. Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Teori teonom adalah salah satu aliran moral yang meletakkan dasar moralnya pada perintah Allah secara mutlak. Ada 4 persamaan fundamental filsafat semua agama, yaitu 1. Semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidup di dunia. 2. Semua agama mengakui adanya Tuhan dan semua agama mengakui adanya kekuatan tak terbatas yang mengatur alam raya ini. 3. Etika bukan saja diperlukan untuk mengatur perilaku hidup manusia di dunia, tetapi juga sebagai salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir atau tujuan tertinggi umat manusia, dan ini adalah yang terpenting. 4. Semua agama
mempunyai ajaran moral atau etika yang bersumber dari kitab masing-masing. Etika ini terdiri dari dua macam, yaitu 1. Teonom murni, 2. Etika hukum kodrat. Teonom murni mengajarkan bahwa tindakan dikatakan benar atau baik bila sesuai dengan kehendak Allah, dan dikatakan salah atau buruk apabila tidak sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan etika hukum kodrat mengatakan bahwa baik dan buruk ditentukan oleh Allah semata-mata. Perkenalkan, nama saya Ulfa Tunantilia dari NIM E2B019041. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika abad ke-20. Yang pertama, ada arti kata baik menurut George Edward Moore. Dalam pandangan Moore, arti kata baik merupakan konsep paling sederhana yang bersifat abstrak. Ia kata sifat dan secara intuitif semua manusia menyadarinya bersama. Menurut Moore, kata baik tidak dapat didefinisikan, baik adalah baik. Yang kedua ada tatanan nilai Max Scheler. Nilai adalah kualitas yang membuat suatu hal menjadi hal yang bernilai. Menurut Scheler ada 4 nilai yang masing-masing mandiri dan berbeda antara satu dengan yang lain. Yang pertama ada nilai-nilai sekitar enak dan tidak enak. Yang kedua ada nilai vital. Yang ketiga ada nilai-nilai rohani murni. Yang keempat ada nilai-nilai sekitar Roh Kudus. Selanjutnya yang ketiga ada etika situasi Joseph Pletcher. Joseph termasuk tokoh yang menentang adanya prinsip-prinsip etika yang bersifat mutlak. Ia berpendapat bahwa setiap kewajiban selalu bergantung pada situasi konkret, tanpa adanya perhatian dan tuntunan situasi. Hal-hal yang wajib dilakukan tidak dapat diketahui. Itulah sebabnya moralitas hanya dapat dipahami dalam situasi konkret. Padahal situasi konkret tidak selalu sama, sehingga situasi etika Pletcher sering disebut etika situasi. Yang keempat ada pandangan penukasi Iris Murder. Teori Murder menyatakan bahwa kemampuan otonom yang menciptakan nilai, melainkan kemampuan untuk melihat dengan penuh kasih dan adil. Hanya pandangan yang adil dan penuh kasih sayang menghasilkan pengertian yang betul-betul benar. Yang kelima ada pengelolaan kelakuan virus Friedrich Skinner. Skinner mengatakan bahwa pendekatan filsafat tradisional dan ilmu manusia tidak memadai, sehingga diperlukan bukanlah ilmu etika, tetapi sebuah teknologi kelakuan. Ide dasar Skinner adalah menubuhkan teknologi atau cara untuk mengubah perilaku. Alasan Skinner, pengaruh lingkungan terhadap kelakuan manusia tidak diperhatikan karena filsafat dan ilmu-ilmu manusia lainnya hanya memfokuskan perhatian pada inner state. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab Hans Jonas. Jonas menekankan pentingnya dirancang etika baru yang berfokus pada tanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan manusia di masa depan. Alasannya, karena etika tradisional hanya memperhatikan akibat tindakan manusia dalam lingkungan dekat dan sesaat dan tidak dapat menghadapi ancaman di kemudian kehidupan di dunia ini. Selanjutnya ada kegagalan etika pencerahan Alasdair Maclellan. Maclellan menyatakan bahwa etika pencerahan telah gagal karena pencerahan atas nama rasionalitas justru telah membuang apa yang menjadi dasar rasionalitas setiap ajaran moral, yaitu pandangan teologis tentang manusia. Maclellan menganjurkan agar etika kembali paham teologis tentang manusia. Selanjutnya ada teori etika dan paradigma hakikat manusia. Inti dari berbagai filosofi, konsep tentang hakikat manusia, serta pokok-pokok pikiran dari berbagai macam etika yang berkembang sebagai berikut. Yang pertama, muncul beragam paham atau teori etika, di mana masing-masing teori mempunyai pendukung dan penentang yang cukup berpengaruh. Yang kedua, ada teori etika didasarkan atas paradigma tidak utuh tentang hakikat manusia. Yang ketiga, teori-teori tampak bagikan potongan-potongan terpisah
ini dapat dipadukan menjadi satu teori tunggal berdasarkan paradigma hakikat manusia secara utuh. Yang keempat, ada inti dari etika manusia adalah keseimbangan. Selanjutnya ada tantangan ke depan etika sebagai ilmu. Ilmu etika ke depan hendaknya didasarkan atas paradigma manusia utuh, yaitu suatu pola pikir yang mengutamakan integritas dan keseimbangan pada yang pertama, pertumbuhan PG dan IQ dan SQ. Yang kedua, kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. Yang ketiga, ada keseimbangan tujuan lahiriah duniawi dengan tujuan rohaniah. Lahiriah itu duniawi dan rohaniah itu spiritual. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah-salah kata atau perbuatan, kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.